Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai terkait jurnal penyesuaian ya, di mana pada tahapan proses pembuatan laporan keuangan, ini biasanya sering terjadi kendala pada proses pembuatan laporan keuangan biasanya terjadi saat adanya penyusunan data penyesuaian ini. Nah, di sini akan saya kasih contoh yang sering keluar ya untuk contoh soal-soal penyesuaian yang sering keluar dan sekaligus akan saya bahas satu persatu terkait data penyesuaian yang ada. Oke, baik untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita mulai dari pembahasan soal penyesuaian yang pertama, ini yang biasa keluar. Oke, di sini soal yang pertama yang ini biasa terjadi keluar atau soal penyesuaian yang biasa sering keluar adalah ini saya contohkan di sini terkait dengan pembelian perlengkapan atau peralatan. Oke, contoh soal di sini ada bahwa perusahaan ABC ini membeli peralatan senilai 10 juta pada tanggal 1 Januari itu 2022. Jadi pada tanggal 1 Januari ini perusahaan ABC membeli peralatan nilainya 10 juta. Lalu peralatan tersebut ini ditaksir memiliki nilai residu atau nilai sisa itu 5 juta di umur ekonomis selama 10 tahun. Dan umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Jadi kesimpulannya adalah kita membeli peralatan nilainya 10 juta. Pada akhir tahun ditaksir nilai sisanya itu ada 5 juta. Sedangkan umur ekonomis dari nilai peralatan ini atau peralatan ini adalah 10 tahun. Jadi ditaksir umurnya 10 tahun untuk ekonomisnya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022 ini perusahaan menghitung depresiasi menggunakan metode garis lurus ya. Jadi untuk menghitung nilai penyusutannya, ini perusahaan menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini perintahnya adalah kita disuruh membuat jurnal untuk tanggal 1 Januari dan tanggal 31 Januari. Oke. Kita tahu bahwa untuk metode garis lurus di sini ah, rumusnya adalah biaya perolehan itu dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Kita tahu bahwa untuk biaya perolehan atau nilai perolehannya di sini pada saat pembelian peralatan punya nilai 10 juta. Kemudian nilai residu atau nilai sisa di sini ditaksir ada 5 juta dan kemudian dibagi dengan 10 tahun karena umur ekonomisnya 10 tahun. Jika rumus ini kita aplikasikan dengan data yang ada di sini, maka akan ketemu hasil kita kira-kira seperti ini, yaitu 10 juta. 10 juta adalah nilai ekonomisnya lah atau biaya perolehan, kemudian dikurangi dengan nilai residu, tadi nilai sisanya 5 juta, kemudian dibagi dengan umur ekonomis, di mana umur ekonomis adalah 10 tahun. Nah, ini ketemu nilai 500.000. Ini adalah nilai penyusutan per tahunnya. Nah, itu untuk penyusutan ya, nilai penyusutan per tahunnya. Oke, sekarang kita akan coba catat jurnal. Yang pertama di sini diminta kita disuruh mencatat jurnal pada saat pembelian tanggal 31 Januari. Nah, pada saat pembelian maka jurnal yang akan kita catat adalah yang pertama otomatis peralatan ya, di sisi debit dan di sisi kreditnya adalah kas. Karena kita mengeluarkan kas, nilainya 10 juta. Oke, itu jurnal pertama untuk mencatat pada saat pembeliannya. Nah, sekarang pada tanggal 31 Desember untuk penyesuaian atas nilai peralatan ini, maka jurnal yang akan dicatat atau kita gunakan itu jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya kita ambil dari perhitungan atas metode garis lurus yaitu 500.000. Ini kita letakkan di sisi debit dan sisi kreditnya. Jadi nilai penyusutan per tahun itu ketemu 5 juta ini. 500.000, sorry. Nah, itu adalah jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya pembelian peralatan dan jurnal untuk mencatat beban penyusutan peralatan per tahun. Seperti itu. Oke ya. Itu kira-kira yang pertama pembahasan yang pertama. Yang kedua, soal yang kedua adalah ini terkait asuransi. Asuransi dibayar di muka seperti itu. Oke, contoh yang terkait dengan adanya asuransi di sini saya contohkan bahwa perusahaan KAI ini membayar asuransi selama 12 bulan itu sebesar 24 juta. Jadi kita membayar asuransi di muka itu
24 juta itu untuk 12 bulan, jadi 1 tahun. Jadi untuk sewa biaya asuransi 1 tahun itu dibayar 24 juta pada tanggal 1 Mei. Jadi pembayaran biaya asuransi ini dilakukan tanggal 1 Mei 2022 untuk 1 tahun. Nah, sekarang kita hitung 1 tahun dari Mei ke depan, maka akan ketemu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Ini adalah rentan waktu asuransi untuk 1 tahun dengan biaya 24 juta. Nah, di sini atas dasar itu kita diminta membuat jurnal dengan menggunakan metode yaitu pendekatan raca atau pendekatan aset. Yang kedua, kita diminta untuk mencatat jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode pendekatan laba rugi. Nah, kita akan bahas dulu dengan menggunakan pendekatan raca atau aset. Oke. Nah, pendekatan raca itu adalah pendekatan di mana eh, asuransi yang sudah terpakai. Ya, karena pencatatan jurnal tanggal 31 Desember, maka otomatis kita akan hitung dari Mei ke Desember itu berapa bulan yang sudah terpakai. Nah, kalau kita hitung dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember, itu sebanyak 8 bulan. Artinya sudah ada 8 bulan yang sudah terpakai. Nah, rumusnya adalah kita hitung 24 juta itu nilai asuransi yang dibayarkan dikali dengan 8 bulan. 8 bulan itu adalah bulan yang sudah terpakai dibagi dengan masa masa apa ini masa yang dibayarkan ini. Jadi 24 juta itu untuk 12 bulan, maka di sini dibagi 12 bulan. Maka untuk nilai jumlah biaya asuransi dikali dengan bulan yang sudah terpakai dan dibagi dengan masa bulan yang dibayarkan, maka ketemu nilai 16 juta. Nah, 16 juta inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal karena yang sudah terpakai nilainya adalah 16 juta dari 24 juta itu. Nah, jurnal untuk mencatat adanya penyesuaian dengan sewa dibayar di muka ini yang sudah terpakai dengan menggunakan metode pendekatan atau pendekatan raca atau pendekatan aset lah bahasanya. Ini jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, jadi sekali lagi metode pendekatan raca itu adalah metode yang kita gunakan untuk menghitung berapa nilai sewa yang sudah terpakai. Nah, kalau kita mencatat jurnal penyesuaian di bulan Desember, maka yang sudah terpakai kita hitung dari Mei ke Desember itu adalah 8 bulan. Nah, saat kita sudah tahu berapa masa bulan yang sudah terpakai, maka kita hitung 24 juta itulah nilai sewanya yang dibayarkan dikali dengan masa bulan yang terpakai dan dibagi dengan masa bulan sewanya. Masa jumlah bulan yang dibayar di asuransi itu yaitu 12 bulan. Itu dengan menggunakan metode atau pendekatan raca. Sekarang kita akan mencatat jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode pendekatan laba rugi untuk sewa dibayar di muka ini. Nah, untuk metode pendekatan laba rugi atau metode beban itu adalah kita harus menghitung berapa nilai sisa bulan asuransi yang belum digunakan. Seperti itu. Nah, kita hitung sekarang. Karena yang sudah terpakai dari Mei sampai Desember, maka yang belum terpakai adalah dari Januari sampai bulan April. Oke, kalau kita hitung Januari ke bulan April itu adalah 4 bulan. Maka untuk menghitungnya, kita hitung 24 juta itu adalah jumlah nilai sewanya, lalu dikali dengan sisa bulan yang belum terpakai, sisa bulan sewa yang belum terpakai, dibagi dengan masa asuransi ya, masa bulan asuransinya. Tadi dibayar untuk 1 tahun ya, berarti ada 4 bulan sisa yang belum terpakai, gitu ya. Dibagi dengan 12 bulan itu asuransi yang dibayarkan untuk berapa tahun itu. Nah, makanya dapat nilai di sini 8 juta. Oke, itu 8 juta. Nah, 8 juta ini atau nilai sisa yang belum terpakai ini kita akan catat ke dalam jurnal dengan jurnal yaitu di sisi debit kita gunakan asuransi dibayar di muka, lalu di kreditnya adalah beban asuransi. Yaitu jurnal jika kita menggunakan metode pendekatan laba rugi atau metode beban seperti itu. Yaitu contoh penyesuaian yang kedua. Ini yang biasa sering keluar pada saat proses pembuatan laporan keuangan. Kita masuk ke soal yang ketiga.
Oke, di soal ketiga ini terkait dengan adanya penyusutan atas perlengkapan ya, adanya pembelian perlengkapan. Oke, perusahaan PQR ini mengeluarkan uang tunai 5 juta untuk membeli perlengkapan. Oke, di tanggal 1 Desember 2020. Jadi di 1 Desember 2020 kita membeli perlengkapan nilainya 5 juta. Pada akhir periode, dihitung perlengkapan itu mempunyai nilai sisa adalah 3.100.000. Jadi selama 1 bulan, ternyata tadinya yang perlengkapan punya nilai 5 juta, setelah dipakai nyusut menjadi nilainya 3.100.000. Artinya jika ditaksir, itu dia hanya punya nilai 3.100.000 ini. Nah, di sini kita disuruh yang pertama adalah untuk membuat jurnal saat pembelian perlengkapan ini. Yang kedua adalah untuk membuat jurnal saat penyesuaian 31 Desember. Kita mulai dari yang pertama. Saat pembelian, maka otomatis jurnal yang kita gunakan karena kita membeli perlengkapan, maka di sisi debit mestinya harus perlengkapan gitu ya. Di perlengkapan pada kas. Ya, simpel seperti ini. Lalu yang kedua, untuk jurnal penyesuaian atas adanya penyusutan nilai perlengkapan ini, kita hitung dulu di sini. Oke, saldo perlengkapan pada saat pembelian 1 Desember itu nilainya 5 juta. Setelah perlengkapan yang kita pakai selama 1 bulan, pada akhir bulan Desember, ini ditaksir, ternyata perlengkapan ini hanya mempunyai nilai 3.100.000. Artinya di sini ada nilai penyusutan. Nah, kalau kita hitung penyusutan atas perlengkapan ini dari 5 juta ke 3.100.000 itu nilai susutannya adalah 1.900.000. Nah, 1.900.000 inilah yang disebut dengan beban pemakaian atas perlengkapan ini gitu. Nah, untuk mencatat adanya beban perlengkapan ini ke dalam jurnal penyesuaian, jurnalnya di sini adalah kita gunakan beban perlengkapan di sisi debit dan perlengkapan itu sendiri di sisi sebelah kredit. Nah, kenapa perlengkapan di sisi kredit? Karena otomatis adanya penyusutan perlengkapan ini atau nyusutnya nilai perlengkapan karena adanya pemakaian, otomatis nilai perlengkapan akan berkurang sehingga dia harus di sisi sebelah kredit. Oke, seperti itu. Itu contoh soal yang ketiga. Kita masuk contoh soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, di sini terkait dengan utang biaya. Ya, terkait dengan utang biaya. Ini juga yang sering keluar dalam soal-soal penyesuaian yang biasa kita kerjakan. Oke, di sini contoh soalnya adalah berikut informasi keuangan tanggal 31 Desember yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, ada tagihan listrik, air, dan telepon itu sebesar 1 juta. Itu baru akan dibayar tanggal 3 Januari. Ya. Jadi posisi sekarang itu bulan Desember, perusahaan mengagendakan akan membayar tagihan listrik, air, dan teleponnya adalah 3 Januari. Berarti sudah akan melewati bulan Desember. Lalu yang kedua, tagihan gaji pegawai itu sebesar 3.500.000 per orang. Ini akan dibayar juga baru tanggal 2 Januari. Artinya baru dijanjikan baru bulan depan akan dibayar. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada tagihan iklan untuk Desember itu 750.000. Ini pun akan dibayar tanggal 2 Januari. Nah, sehingga adanya beban-beban ini yang belum dibayar di bulan Desember dan akan dijanjikan dibayar di bulan Januari, maka di situ akan muncul namanya utang, utang biaya. Oke, dari transaksi di atas kita diminta yang pertama itu disuruh membuat jurnal penyesuaian 31 Desember 2022. Oke. Nah, yang pertama itu yang pertama, yang kedua, kita disuruh membuat jurnal saat adanya pembayaran di bulan Januari. Oke, jadi yang pertama kita disuruh membuat jurnal penyesuaian atas biaya-biaya ini yang belum dibayar di tanggal 31 Desember. Yang kedua, kita disuruh mencatat jurnal saat pembayaran biaya-biaya ini di bulan Januari. Oke, jurnal yang pertama untuk mencatat adanya biaya-biaya yang belum dibayarkan dan baru akan dibayar di bulan depan, maka jurnalnya adalah biaya listrik dan telepon, lalu biaya gaji, dan biaya iklan pada utang biaya. Cukup simpel seperti ini ya. Ini adalah terkait jurnal penyesuaian saat adanya beban yang belum dibayar di bulan periode dan baru akan dibayar di bulan berikutnya. Jadi di sini akan muncul utang biaya. Ya. Lalu yang kedua, jurnal saat pembayaran. Jadi saat kita berasumsi di bulan Januari, tanggal 3, tanggal 2 itu kita membayar, maka jurnal pada saat pembayarannya itu yang pertama adalah
utang biaya. Otomatis di saat bulan Desember, biaya-biayanya belum bayar, maka muncul utang. Pada saat pembayaran, maka utang itu akan berkurang dan di sini akan melibatkan kas. Karena kita membayar utang, maka otomatis kas berkurang. Sehingga jurnalnya pada saat pembayaran itu adalah utang biaya pada kas. Nilainya sebesar total beban-beban ini, yaitu 5.250.000. Oke, itu contoh soal yang keempat. Sekarang kita masuk contoh soal yang kelima. Contoh soal yang kelima di sini ini berkaitan dengan sewa toko atau sewa ruko ya. Di sini kita lihat bahwa perusahaan Rinnai Laundry ini membayar sewa ruko pada tanggal 5 Mei 2023. Nilainya 18 juta untuk 2 tahun. Jadi ceritanya Rinnai Laundry ini membayar sewa ruko pada tanggal 5 Mei itu sebesar 18 juta untuk 2 tahun. Nah, pada pencatatan keuangan tanggal 31 Desember, buatlah jurnal penyesuaian. Yang pertama menggunakan metode pendekatan raca dan yang kedua kita diminta untuk menggunakan metode pendekatan laba rugi. Oke, sekarang kita hitung dulu 2 tahun dari 5 Mei 2023 jatuhnya bulan apa? Kalau kita mulai di tanggal 5 Mei membayarnya, maka 2 tahun ke depan akan sampai pada 30 April 2025. Ya, jadi 2 tahun dari 5 Mei 2023, kalau kita hitung 2 tahun ke depan, maka akan jatuh di bulan April atau 30 April 2025. Itu 24 bulan atau 2 tahun. Nah, sekarang setelah kita tahu berapa jatuh di bulan apa, sekarang kita hitung ya penyesuaian dengan menggunakan metode pendekatan raca. Oke, di sini kita hitung dulu jika menggunakan pendekatan raca atau aset, maka kita sekali lagi seperti tadi depan, kita hitung berapa nilai sewa yang sudah terpakai. Oke, untuk menghitung berapa nilai sewa yang sudah terpakai, di sini kita hitung 5 Mei 2023 sampai dengan 31 Desember itu terhitung menjadi 8 bulan. Oke. Jadi 5 Mei, bulan Mei sampai Desember kalau kita hitung itu sebanyak 8 bulan. Oke, sekarang kita aplikasikan ke dalam rumus, maka untuk menghitung berapa yang sudah terpakai, biaya sewa yang sudah terpakai di sini 18 juta, ini adalah nilai nominal yang dibayarkan untuk 2 tahun, dikali dengan jumlah bulan yang sudah terpakai, dibagi dengan jumlah bulan masa sewa ruko tadi, yaitu 24. Maka didapatlah 6 juta. Oke, sudah ketemu ya. Jadi untuk 8 bulan dari Mei ke Desember, ini nilai sewa yang sudah terpakai nilainya adalah 6 juta. Oke, jurnal untuk mencatat adanya sewa yang sudah terpakai ini, jurnalnya adalah sewa atau beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nilainya 6 juta. Seperti itu. Oke, itu metode pendekatan raca atau jika kita menggunakan metode pendekatan aset. Sekarang kita akan coba menghitung sewa ruko ini dengan menggunakan metode pendekatan laba rugi atau metode beban kalau biasa orang sebut. Nah, untuk metode pendekatan laba rugi itu berarti kita menghitung berapa sewa yang belum terpakai. Ya, sekali lagi jika metode pendekatan raca itu kita mencari berapa nilai sewa yang sudah terpakai, maka kalau metode pendekatan laba rugi kita menghitung berapa sewa yang belum terpakai atau nilai sewa yang belum terpakai. Oke, sekarang kita hitung berapa nilai sewa yang belum terpakai. Oke, yang belum terpakai berarti dari 1 Januari sampai dengan 30 April 2025. Ya, jadi Januari 2024 sampai dengan 30 April 2025. Kalau kita hitung, maka jumlah bulan yang masih belum terpakai itu sudah sebanyak 16 bulan. Oke. Jika kita sudah tahu berapa bulan yang belum terpakai, sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Oke, 18 juta itu dari nilai sewanya dikali dengan bulan sewa yang belum terpakai yaitu 16 dibagi dengan masa sewa yaitu 24 bulan. Maka di sini ketemulah nilainya adalah 12 juta rupiah. Oke, saat kita sudah ketemu berapa nilai sewa yang sudah terpakai, maka kita akan coba catat ke dalam jurnal. Maka jurnal untuk mencatat sewa yang belum terpakai di sini adalah sewa dibayar di muka itu di debit, sedangkan kreditnya adalah beban sewa. Oke, itu jurnal untuk mencatat adanya sewa dibayar di muka. Oke, itu ya. Jadi saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah atau di sekolah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.